malam itu aku bermimpi, mimpiku itu kok aku melihat tiga kelabang pada suatu tempat, yaitu nanti terkait dengan kunci dari cahaya. Tiga kelabang tersebut itu warnanya yang satu yang paling besar itu biru, kemudian kelabang merah sama kelabang putih. Nah, anehnya bentuk kelabang itu menyerupai, saking besarnya ya, itu menyerupai seperti krepyaknya jam. Ya, kotak-kotak begitu. Itu kelabang yang warna biru itu yang sangat jelas. Nah, kemudian kelabang tersebut yang warna biru itu masuk ke dalam lubang. Ya, seperti rumah kelabang lah, masuk ke dalam lubang begitu. Nah, terus opo iki artine kan gitu. Isyarat ini adalah sebelum kita mendapatkan isyarat tentang mata satu dan sepasang mata Prabu Boko ya. Ada kaitan dengan mata satu, mata dajjal, mata ilahi ya. Mata cahaya, mata yang terkait dengan cahaya dan segitiga ya. Terus kita terjemahkan di situ apa artinya kelabang. Nah, kelabang itu tak artikan sebagai kelop-kelop abang loh. Inilah kelop-kelop abang itulah arahnya ke lampu gitu ya. Arahnya kan ke lampu. Nah, maknanya apa? Nah, ternyata setelah kita telusuri itu kok satu kelabang berwarna biru. Satu kelabang berwarna biru itu kan yang paling besar. Jadi kan tadi mengacu kepada cahaya kan, kelop-kelop abang, lampu atau cahaya, cahaya yang paling besar. Terus kelabang tersebut masuk ke dalam lubang, masuk ke dalam rumah. Lah ini isyaratnya ini mengarah kepada tiga cahaya ya, cahaya matahari, cahaya bulan, dan cahaya bintang. Lah yang biru, yang kelabang berwarna biru itu kesimpulan kita adalah cahaya matahari. Kenapa kita simpulkan dengan cahaya matahari? Karena di situ aku melihat kelabang tersebut itu satu, seperti kotak-kotak seperti krepyaknya jam. Jam itu kan mengarah kepada waktu. Ya, kok kelabang ini kok kulitnya kayak krepyaknya jam gitu loh. Nah, terus yang kedua, kelabang ini masuk ke dalam rumah. Lah, selama ini yang keluar dan masuk itu kan untuk sumber cahaya itu kan matahari, terbit dan tenggelam. Nah, itu simbol dari masuk dan keluar. Jadi leluhur ini karena tidak bisa bicara ya, sekali lagi tidak bisa bicara, jadi memberikan isyarat seperti itu biar kita ini bisa mengartikan begitu ya. Jadi karena tidak bisa ngomong tentang ini artinya waktu, ini artinya jam, ini adalah waktu. Matahari kan terkait dengan waktu ya, siang dan malam, nanti jam berapa gitu kan patokan waktu kan. Nah, akhirnya sudah ketemu itu tempatnya di mana, kemudian kita pergi ke tempat tersebut. Nah, ini simbol dari ini videonya ya. Nah, pertama itu kita dapatkan ya karena kita ini pengumpul daun ranting pohon kering ya, jadi yang kita ambil itu ya dari alam semua, cuma ranting-ranting daun, kulit pohon kayak gitu ya. Pertama itu Mas Agus itu ke tempat tersebut itu mengambil seperti jeruk nipis ya. Jeruk nipis ini jeruk kering kan, warnanya kuning. Jeruk nipis ini artinya apa, kok jeruk gitu kan. Nah, setelah kita terjemahkan, jeruk nipis ini adalah simbol dari menjadi lampu lampion yang bunder itu ya. Kemudian yang kedua itu mengambil kan tak suruh mengambil daun yang menjalar ya, itu dia mengambil buahnya kan menyerupai jarum kan. Nah, ini artinya ini jarum itu artinya adalah satu bisa menunjuk kepada waktu, yang kedua itu terkait dengan kelabang itu kan berdekaro entupnya ya, entup itu sengatan ya. Nah, sengat ya. Berarti ini ada kaitannya dengan lampu dan listrik ya, karena sengatan atau entup itu leluhur tidak bisa ngomong kan. Kalau sinar matahari kan ada panas ya. Nah, lampu itu kan juga ada panasnya, kalau dinyalakan kan ada panasnya. Nah, terus jarum itu menunjuk pada waktu, yang kedua itu sengatan atau setrum ya, setrum atau apa ya namanya ya, setrum itu ya kalau listrik ya yang bisa menyengat, sengatan listrik, jadi panas yang menyengat gitu. Terus yang ketiga
ketika itu mendapatkan rantingnya yang menjalar, itu adalah simbol dari kabel. Terus yang keempat, Mas Agus itu mengambil buah naga, ya. Pohon naga. Pohon naga itu setelah kita pasang, kita rangkai, ternyata adalah menjadi lampu juga. Kemudian yang jarum tadi itu juga bermakna sebagai lampu, itulah lampu yang kayak gini nih, lampu yang panjang kayak gini, lampu Ares ya. Nah, yang kayak jarum tadi itu juga bisa bermakna sebagai lampu Ares. Jadi kesimpulan kita ini adalah mengarah kepada matahari, sumber cahaya ya. Jadi leluhur ini mau memberitahukan kita tentang ilmu teknologi ya, awal peradaban dunia, awal peradaban manusia, tentang ilmu teknologi, sumber dari cahaya. Jadi mereka itu menciptakan matahari. Nah, selama ini kan ya atas energi dari Tuhan ya. Kesimpulan kita bahwa matahari, bulan, bintang itu semua adalah ciptaan dari leluhur kita. Jadi ada yang bilang itu energi Tuhan, ada yang bilang itu adalah ciptaan Tuhan. Ya memang benar karena mereka menggunakan sumber dari segala sumber energi, yaitu energi listrik dan magnet alam semesta yang sekarang ini menjadi lumbung ya, lumbung. Kalau kita itu lumbung, ada di Watu Lumbung. Jadi menggunakan teknologi tersebut digunakan untuk membuat matahari dan lain sebagainya. Makanya di situ ada simbol diciptakan oleh Tuhan ya. Yang dimaksud Tuhan itu apa? Pengertian Tuhan kan lain orang lain, tapi kalau menurut kami sementara ini Tuhan itu adalah energi ya. Energi. Jadi energi dari segala sumber energi inti alam semesta. Awal mula terjadinya alam semesta ada satu titik energi ya, disitulah tempatnya. Di situ ada Watu Lumbung ya, kalau kita sudah kita kunci itu ada Watu Lumbung. Di situ ada batu dengan telapak kakinya Nabi Adam ya. Nah ini kan sekarang lagi diperebutkan antara Israel dan Palestina kan. Itu Masjidil Aqsa yang kita sebut dengan Masjidil Aqsa. Jadi ini nanti adalah terkait dengan Masjidil Aqsa yang pertama kali. Jadi yang diisyaratkan oleh Prabu Siliwangi berebut pepesan kosong, itu mereka itu berebut yang di sana, itu di Israel, di Palestina itu sebenarnya adalah kosong, nggak ada. Aslinya yang asli kan ada di kita. Ya. Nah, jadi ya ini nanti sosok terpilih atau beliau ya. Nanti yang Satrio Pinandita Sunisan Wahyu yang nanti akan memegang cakra ya di masa cakra ya ini nanti kan bisa mengendalikan alam semesta. Karena apa? Saking pinternya ilmu teknologi di sini dia menjadi pewaris ini nanti ya, bisa mengendalikan energi listrik dan magnet alam semesta atau cakranya bumi dan cakranya langit. Begitu ya. Jadi ini kesimpulannya adalah sumber dari matahari, sumber cahaya. Ya, jadi ternyata matahari itu dikendalikan dari cahaya matahari dikendalikan dari bumi. Ya, siapa yang bisa mengendalikan dia nanti ya yang terpilih, yang sosok dari 1001 perjalanan yang akan bisa mengendalikan ini semua, memegang kuncinya. Pemegang kunci ini siapa? Yaitu beliau itu nanti. Oke. Atau pusat energi alam semesta yaitu energi listrik dan magnet. Nah, jadi leluhur mau memberitahu kita kunci cahaya. Cahaya ya, kelabang biru itu ternyata adalah simbol dari matahari. Kelabang merah itu adalah bulan, dan ketiga cahaya. Tapi cahaya yang utama atau sumber cahayanya adalah matahari. Jadi ini leluhur, nah itu leluhur mau memberitahu kita ada kunci dari cahaya. Cahaya dalam matahari. Mereka membuat matahari. Ya, membuat matahari. Cahayanya dikendalikan dari bumi. Nah, disinilah kunci dari cahaya. Nah, kenapa kok seperti jam?
Karena matahari kan ada kaitan dengan waktu, siang dan malam. Ayo. Kita pernah mengambil bola lampu itu di mana? Ikan pohon nganders. Kita pernah mengambil bola lampu itu di sawo ya, lokere ya. Lokere itu ada kaitan dengan air mata, lokere. Mata. Balik-balik matahari. Matahari ya. Ya matahari. Pohon ini pohon opo ngono lho. Karena dulu kita pernah ngambil bola lampu juga ada simbol pohon ini. Nah sekarang ada simbol juga di sini di tempat yang berbeda kita dapatkan simbol pohon ini juga. Di lapang putih. Tak doi ya kira percaya ya. Aku kok koyo eling toh. No. Ngene iki. Kelabang iku simbol kelabang. Gambar iki lho sitoke abang, sitoke biru. Lah iki Aku rohku biru, ing mimpiku biru, merah, putih. 22 bulan 1 2025. Lah iki aku ke waktu itu ngastral kayak Raga Sukmo ngono, mbuh bintang mbuh apa bercahaya biru dan merah loh. Berarti yo bener lek kowe ngomong kowe mau mungkin cahaya. Sumber cahaya, dul. Loh. Wes, kok eling aku ngomong Mbak Win kok koyo ngomong biru karo abang, terus aku kok koyo kelapa. Biru, merah, putih, kelabang, kelop abang. Cahaya matahari, bintang, bulan itu dikendalikan dari bumi. Lah intinya itu ada di matahari. Lah ini tempat iki sing kita kunci ini adalah kunci dari cahaya tersebut, pengendali, saklar lah intine. Ngono lho, Til. Makan aku kok Ngambil peti satu dos, delok dos. Berarti rangkaian mereka lagi. Mbok kabel piye aku gak ngerti kok. Gak terkonek karo ning kene lho. Piye iki carane? Kabel iki lho. Sing merangkai semua itu mang piye? Olah apa dos? Putih. Putih iki berarti bintang dos. Simbol bintang putih dos. Merah matahari, biru. Minggir. Matahari ini kuning wi. Nah, ini simbol dari matahari. Betul, ini simbol matahari. Nah, terus itu simbol dari bintang. Yang satu itu adalah simbol dari bulan. Merah kan? Merah. Wes, genap. Yang pohon itu terus berarti di pohon tersebut terus ambillah kuncine. Yuk jebuk kuncine. Bawa baru. Ambillah kuncine. Halo. Halo lah. Halo. Halo. Ki apa iki? Kok cipok terus? Ki apa iki? Gila. Alah maelo lah. Iku kena nabiin. Tidak. Apa sih? Apa terus? Tidak terus. Iki apa? kayak jahe. Terus bisa nyimpulnya terus. Kon. Ibu mana? Yo.
Iki Patrick iki lho, Patrick iku apa? Lampu iki Patrick iki. Iya. Patrick itu bintang laut, bintang. Patrick gak bintang laut terus. Heeh. Nah, Patrick bintang, misalnya bolak bulan ini. Iya. Timbulan anu sabit. Bulan apa? Bulan sabit. Heeh. Tidak. Segitiga bulan. Bulan melengkung ke lho. Bulan sabit, goblok itu bulan melengkung. Lah iya, bulan melengkung, sabit, bulan sabit. Bulan. Iki matahari. Iku matahari. Terus anu Tangan serah terima apa nih kok? ndok ngomong gondok. Siapa yang akan gondok? Si bulan ndok terus, ngapa kok gondok? Ya ndok pecah ning ngono wae wis. Kok itu kecil? Pecah ning ngono kar. Pecah. Lek kowe ngimpimu menyalakan bintang ya bener tadi wong pengendali kok kene. Karena aku mau ngomong saklar. Saklar itu kok kene. Ikat. Wes. Aman. Wes, kunci pengendaline ana nang kono apa berupa apa iki besok piye kuwi nak kendaliane kono. Oke, wes rampung. Rampung. Turun.